Saudara kalian, hari ini kita lanjutkan kuliah kita, ya. Adapun materi pada hari ini yaitu probability atau yang disebut dengan bahasa Indonesianya adalah peluang. Bapak akan menceritakan secara umum ya, apa sebenarnya probability atau peluang itu ya. Tapi Bapak tidak akan mengikuti dengan slide ini ya, tapi secara umum Bapak ceritakan apa itu peluang. Jadi peluang itu sebenarnya adalah nilai persentasi sesuatu terjadinya kejadian. Nah, gitu ya. Jadi persentasi terjadinya suatu kejadian. Katakanlah seperti ini. Kita misalnya mau keluar rumah. Ya, mau keluar rumah lalu kita lihat ke langit ya. Ternyata mendung. Nah, kalau mendung di otak kita apa? Di otak kita otomatis adalah waduh, berarti 90% ini akan hujan begitu. Nah, berarti kita bawa payung kan begitu ya. Itu namanya adalah peluang. Jadi peluangnya hujan itu 90%. Begitu juga sebaliknya. Katakanlah kita lihat langit itu tidak mendung, tetapi sedikit-sedikit mendung begitu. Artinya apa? Waduh, berarti peluang hujan ini 40%. Begitu. Nah, itu namanya adalah peluang. Begitu juga pada saat kita sesudah ujian. Sesudah ujian kita kan menjawab soal-soal. Nah, kita di rumah kan kita hitung tuh berapa sih yang benar. Katakanlah di 100 soal ternyata yang benar itu perkiraan kita adalah 65 begitu. Nah, berarti peluangnya lulus adalah 65%. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi peluangnya lulus adalah 65%. Ya, itu namanya peluang. Begitu juga kalau kita misalnya melempar yaitu koin ya, koin atau mata uang. Mata uang itu ada gambar, ada angka kan begitu ya. Jadi kalau kita lempar, pasti yang keluar adalah gambar atau angka. Nah, peluangnya gambar itu adalah 1/2. Karena apa? Yang disebut dengan sample space atau kemungkinan yang muncul itu ada 2, yaitu gambar atau angka. Nah, kalau keluarnya gambar artinya 1/2 atau setengah. Begitu juga keluarnya angka 1/2 atau setengah. Nah, begitu. Kalau dadu kan mukanya 6. Nah, kalau misalnya kita lempar dadu itu, dadu mata ada 6 kan ya. Nah, kalau misalnya keluarnya mata 3, ya berarti 1/6. Nah, itu adalah namanya peluang. Lalu kalau misalnya ditanyakan lagi, berapa peluangnya ya mata dadu yang genap begitu. Nah, kalau yang genap berarti berapa? 2, 4, 6 kan? Berarti 2, 4, 6 kan? Berarti ada 3 kan? Nah, berarti 3/6. Nah, begitulah yang disebut dengan peluang. Nah, berarti nilai peluang itu adalah bergerak dari 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya tidak mungkin terjadi. Salah satu pasti terjadi. Itu artinya nilai peluang. Sekarang kita lihat ini ya beberapa percobaan. Katakanlah kita ingin menguji ya. Katakanlah koin ya atau mata uang. Ini seimbang apa tidak gitu. Nah, ini contohnya agak jeleknya. Bermain judi misalnya. Ya, bermain judi kita lempar. Apakah keluarnya angka atau gambar begitu. Nah, kalau misalnya kita lempar sering ya atau sampai 100 kali, maka dia akan mendekati 1/2 atau setengah, maka koin tersebut seimbang, artinya tidak curang begitu. Begitu juga kalau misalnya dadu ya, ingat waktu permainan dadu ya, kalau kita lihat main judi dengan dadu yang dikocok-kocok begitu keluar angka 4 dan macam-macam, itu kalau kita tungguin terus begitu lalu keluarnya angka 1 melulu. Ya, kocokan pertama 1, kocokan kedua 1. Wah, itu namanya curang itu, ya. Berarti dadunya nggak seimbang. Ya, dadunya nggak seimbang begitu ya. Nah, itu adalah untuk membuktikan bahwa sebuah dadu itu tidak seimbang. Itu bisa digunakan dengan teori peluang ini. Sekarang kita lihat saja, apa saja sih yang perlu kita ketahui di dalam peluang. Yang pertama adalah yang disebut dengan yaitu eksperimen. Eksperimen itu suatu percobaan. Ya, seperti tadi ya, melempar dadu, percobaan. Melempar 2 dadu, percobaan. Nah, kalau sampel point ya itu adalah most basic outcome an experiment. Jadi apa angka ya atau kejadian yang kita harapkan keluar. Nah, itu nama sampel point. Ya, katakanlah tadi dadu dilempar ya.
sekali. Berapa peluangnya mata ganjil? Nah, itu namanya sample point ya. Lalu sample space, nah, seluruh kemungkinan yang akan terjadi ya kalau kita lakukan suatu eksperimen. Katakan tadi melempar koin, berarti sample space-nya adalah yaitu angka dan gambar, berarti 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya dadu ya 6. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini ada istilahnya mutualistic dan collectively associative. Kalau mutualistic artinya apa? Itu tidak mungkin terjadi bareng. Itu ya, namanya associative ya. Sedangkan collectively associative adalah suatu yang bisa berbarengan ya. On outcome in space must occur ya. Jadi itu adalah pasti terjadi ya. Kalau mutualistic pada tidak mungkin terjadi berbarengan ya. Oke. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Peluang ini. Nah, cara menuliskannya ada 2 cara. Yang pertama digunakan matematik, misalnya head dan tail ya, gambar dan angka. S sama dengan head tail ya. Head itu adalah gambar, tail adalah angka ya. Atau menggunakan Venn diagram. Ya, kita lihat H head, T tail ya. S itu adalah sample space. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah eksperimen melempar 1 koin. Berarti kemungkinannya head atau tail. Melempar 2 koin, berarti kemungkinannya ada 4. Melempar 1 card ya, atau mengocok 1 card ya, kita ambil 1 kartu, kemungkinan berarti ada 52 dan seterusnya. Lalu berikutnya, kita juga perlu ya mengetahui apa yang disebut dengan yaitu Venn diagram. Nah, ini Venn diagram tadi ya. Jadi ada sample space dengan fungsi matematik ya, lalu ada Venn diagram ya, atau disebut dengan yaitu kotak ya, ada S, lalu dalamnya ada disebut dengan sample space ya. Lalu bagaimana sesuatu yang bisa terjadi gitu? Berarti macam-macam. Misalnya keluarnya HH saja, keluar TH dan HT, keluar TT saja dan seterusnya. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, ini adalah salah satu ya, misalnya melempar 2 koin. Jadi kemungkinannya ini bisa banyak ya. Bisa banyak, bisa 1 head 1 tail, keduanya adalah head dan head tail ya, lalu ada head aja gitu ya, lalu ada juga sebuah head tail dan head. Oke, itu ya. Oke, sekarang nah ini nilai probability ya. Cara penulisannya ada macam-macam, ada probability event, probability dalam kurung A, ada prop A, tapi yang banyak nomor 2 ya, P dalam kurung A. Kita lihat nilainya, impossible no, yaitu tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 pasti terjadi. Iya. Nah, ini adalah tadi mata uang ya, dadu ya yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dadu ini adalah tadi 6, maka munculnya 1 angka itu adalah 1/6. Ya, compound event. Compound event adalah bagaimana kalau misalnya 2 kejadian digabung. Ya. Misalnya sekarang adalah union. Union itu adalah ya kejadian A dengan kejadian B itu digabung begitu. Kalau intersection atau irisan adalah A dan B irisan ya, jadi ada suatu yang dipunyai oleh kedua event tersebut ya. Contoh, nah ini seperti ini ya, kita lihat nih, ada as ada black ya, berarti ada as yang black iya kan, warnanya kan ada 2 ya, ada 2 kan, as ada 4 kan ya. Nah, berarti as yang black itu ada 2. Nah, yang 2 itu adalah yang di merah-merah ini. Nah, ini ya, gitu ya. Nah, sedangkan semuanya adalah disebut dengan union. Sedangkan yang ini namanya intersection ya, atau irisan. Ya, ini dalam bentuk tabel ya. Ini katakanlah semua 56 ya. Nah, ini dalam bentuk angka aja kali lebih enak ya. Kita lihat dalam bentuk angka. Nah, ini dalam bentuk angka ya, kita lihat ya. Nah, ini ya dalam bentuk angka ini. Ya, katakanlah di sini kan 52 ada semuanya ya kartunya. Yang merah ada 26 kan. Lalu yang hitam 26 kan. Sedang as ada 4 kan. Non as ada 48 kan. Nah, dari sini kita bisa melihat peluangnya merah kalau diambil berapa ya, 26/52 gitu ya. Kalau black 26/52 begitu ya. Kalau as yang merah 2/52. Kalau as saja 4/52 itu ya. Kalau dia belum nah, kalau dia dalam bentuk pecahan begini, dalam bentuk peluang seperti ini. Ya, dalam bentuk peluang. Oke, seperti ini ya. 2/52 artinya apa? Kita ambil as yang merah. As yang merah kan ada 2 kan? Berarti 2/52.
Kalau merah saja 26 per 52, begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu latihan. Karena kan PA. PA berapa? Kita lihat aja. PA kan sih 6 per 10 berarti. Tuh ya. PD, D-nya 5 per 10. PC ya, irisan B, C 1 kan, 1 per 10 ya. Begitu. Lalu B irisan D 3 per 10 begitu. Tapi kalau neon nanti dulu, oke. Sekarang adalah komplement. Komplement itu lawannya ya, lawan dari kejadian tersebut. Jadi kalau ada kejadian misalnya adalah peluangnya muncul angka 1 ada 1/6, maka komplement adalah lawannya gitu. Berarti 5 per 6 ya. 1 dikurang 1/6. Itu namanya lawannya ya. Lawannya namanya komplement ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita melempar dadu, keluarnya mata 1 1/6 kan? Lalu komplementnya adalah 5 per 6. 1 dikurang 1/6. Ya, itu namanya komplement ya. Nah, ini adalah contohnya begitu ya. Ini contohnya. Nah, berikutnya adalah kita lihat mutual exclusive tadi ya. Tadi sudah kita singgung. Mutual exclusive sesuatu yang tidak mungkin terjadi berbarengan. Nah, ini ya. Katakanlah ya raja dan queen, nggak mungkin barengan. Pasti kalau nggak queen ya raja gitu ya. Oke, nah itu adalah namanya mutually exclusive. A irisan B does not contain any sample. Jadi tidak ada. Katakan laki dengan perempuan. Laki dengan perempuan nggak ada kan? Tapi sebenarnya kalau laki-laki, kalau secara umum sih mungkin bisa ada. Misalnya laki perempuan, lalu interseksinya banci. Nah begitu. Tapi kan dalam hal ini kita anggap banci nggak ada. Gitu ya. Nah ini seperti ini nih. Mutual shift. Kita gambarnya dia berpisah. Jadi tidak ada yang di tengahnya. Lalu additive rule. Additive rule adalah kalau kita menggunakan yaitu P A union B. Nah kalau kita mencari A union B, maka PA ditambah P dikurang PA irisan B. Nah ini rumusnya ya. Tolong ada pengurangan A irisan B ya gitu ya. Nah jadi kita lihat, sedangkan dia ke mutual exclusive tidak ada pengurangan karena kan 0 tadi irisan B-nya kan. Irisannya kan 0 kan. Begitu ya. Nah sekarang kita lihat contohnya. Nah seperti ini ya. As ya union black ya. Kalau secara matematik PAS ditambah PB. PAS adalah 4 kan, 4 per 52 gitu kan ya. PAS per 452 kan. Sedangkan black itu ada 26 per 52 kan begitu. Dikurang ya. Dikurang itu irisan as dan black. As dan black kedua kan 2 per 52 berarti 28 per 52 begitu ya. Cara mencarinya kalau dia union ya. Union dikurang lagi ya dengan irisannya kalau dia adalah bukan mutual exclusive. Oke, nah seperti ini nih. Coba perhatikan. A union D berarti PA berapa? 6 per 10 kan? PD 5 per 10 kan? Dikurang A union D yaitu 2 per 10 ya. Berarti 6 per 10 ditambah 5 per 10 dikurang 2 per 10 gitu ya. Nah ini adalah namanya union. Sekarang conditional. Conditional adalah sesuatu yang sudah terjadi dulu lalu kita ambil lagi begitu ya. A per B artinya apa? Berapa peluang A jika peluang B terjadi gitu ya. Berapa peluang A jika peluang B terjadi? Berapa peluang A jika peluang B terjadi begitu ya. Nah, rumusnya adalah P irisan B dibandingkan PB. Gitu rumusnya. Nih, sekarang kita lihat. Begini ya. Kalau gambarnya begini. Kayaknya agak sulit ya melihat gambarnya ya. Sekarang ini contohnya inilah yang gampang. A irisan black. Artinya apa? Blacknya udah terjadi dulu. Artinya blacknya udah kita ambil. Ngerti nggak? Blacknya kan ada 2426 kan. Jadi blacknya 2426 kan. Nah dari black itu kita hitung peluang asnya 2 per 26. Coba perhatikan. Black. Berarti kita ambil yang black. Black ini kan 224 kan. Lalu peluang as berapa? 2 per 26. Nah begitu namanya conditional probability function. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau A ini udah, ini karena kalau dia independen ya, independen adalah langsung dikali ya. Nah, seperti ini. Coba A per D. A conditional D, berarti D-nya udah terjadi ya. A itu adalah 2 kan, berarti 2 per 5. Oke, 2 per 5 ya. Kita lihat nih, kan D ini bawahnya. Berarti D-nya ini kan. A-nya dengan 2 per 5 begitu ya. Kita lihat tuh ya, ini dia
ya, dan seterusnya. Oke. Lalu perkalian. Nah, kalau perkaliannya ini adalah kalau kita ingin menghitung irisan. Nah, kalau irisannya adalah yaitu PA dikali PB per A atau PB dikali PA per B. Begitu. Ini adalah kalau dia merupakan perkalian. Sebenarnya kebalikan dari yang tadi ya. PB per A itu sama dengan tadilah PA per B dibagi PA kan. Ya mungkin Bapak agak cepat ya, tapi didengarkannya nanti diulang-ulang aja ya. Tapi kalau dia independen ya tetap dikali. Nah, contohnya seperti ini. A irisan B, ya langsung saja ini ya. A irisan black. 2 per 52 langsung. 2 per 52. Ini kalau bukan menggunakan matematik. Tapi kalau menggunakan matematik, kita akan hitung PA-nya dulu. A-nya adalah ini ya, 4 per 52 dikali 2 per 4. Nah, begitu ya. 2 per 4 baru 2 per 52. Nah, itu disebut dengan peluang ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan membaca ya baik PDF Bapak atau mendengarkan tutorial ini jadi paham. Ini contoh sekarang nih. Coba kita lihat ini. Wah, ini dalam bahasa Inggris ya. Tapi nggak usah khawatir ya, bahasa Inggrisnya nggak begitu sulit kok. Coba lihat. Katanya apa? A fair die. A fair die itu artinya dadu yang seimbang ya. Dadu yang seimbang dilempar dua kali ya. Toss twice 2 kali ya. Find the probability of getting 456 on the first toss and 1, 2, 3, 4 on the second toss ya. Jadi berarti lemparan pertama itu katanya berapa probability-nya mendapatkan angka 456? Berapa? Ayo, 456 kan genap. Berarti 3 per 6 gitu ya. 3 per 6. Oke, 3 per 6 ya. Berarti find the probability of getting 456 on the first toss. Berarti 3 per 6. Oke. Lalu katanya 1, 2, 3, 4 on the second test. On the second toss ya. On the second toss sebenarnya ya. Oke. Nah, lalu sekarang 4, 5, 6. Tadi kan udah diambil. Katakanlah 4 tadi udah keluar kan. Ya. Kalau misalnya dianggap tidak dikembalikan ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ini keluarnya adalah yaitu the first toss ya, and 2, 3 on the second toss ya. Nah, the second toss itu adalah 1, 2, 3, 4 berarti 4 per 6. Sedangkan tadi kan berapa? 3 per 6 kan. Berarti 3 per 6 dikali 4 per 6. Nah, seperti itu ya. Inilah contohnya. Nah, mungkin demikian dulu ya bentuknya probability ya. Paling tidak maksud Bapak ya, saudara sudah mengenal apa sih peluang. Misalnya seperti ini ya. Waktu menggunakan katakanlah quick count. Quick count itu kan sampel yang diambil kan oleh lembaga survei kan untuk menentukan siapa pemenangnya, yaitu nomor 1 atau nomor 2 begitu. Nah, untuk menentukan pemenangnya itu ya dari sampel ya itu menggunakan peluang. Peluangnya berapa menggunakannya? Apakah 5% atau 10% tingkat kesalahannya? Nah, itu juga menggunakan peluang. Nah, begitu juga dalam statistik ya. Kalau kita ingin mengambil keputusan kesimpulan selalu menggunakan peluang. Oke, begitu ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Forum kita mengenai tentang apa itu peluang. Tapi untuk lebih jelasnya tentunya dibaca ya PDF Bapak. Dibaca PDF-nya lalu Bapak akan berikan kuis di dalam bentuk essay quiz. Oke, sampai ketemu dan jangan lupa baca.